pesan disampaikan secara verbal maupun nonverbal, dan secara konkret maupun simbolis. Saat berkomunikasi, individu mengekspresikan dirinya melalui kata, pergerakan, intonasi suara, ekspresi wajah, dan penggunaan jarak. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal menggunakan kata yang ditulis ataupun diucapkan. Bahasa verbal merupakan kode yang menyampaikan arti spesifik melalui kombinasi kata. Aspek terpenting dalam komunikasi verbal adalah perbendaharaan kata. Komunikasi tidak akan berhasil jika pengirim dan penerima tidak dapat menerjemahkan kata dan frase yang digunakan. Jika perawat melayani klien yang hanya mampu berbicara dalam bahasa lain, maka dibutuhkan kehadiran seseorang penerjemah. Bahkan dengan penggunaan bahasa yang sama pun terdapat variasi subkultural. Kecepatan. Percakapan akan lebih berhasil jika memiliki kecepatan yang sesuai. Bicaralah dengan cukup perlahan agar artikulasi kata menjadi jelas. Berbicara dengan cepat, berhenti berbicara dengan tidak jelas, atau berbicara dengan sangat lambat akan menyampaikan pesan yang tidak dimaksud. Jeda yang panjang dan perpindahan subjek dengan cepat memberikan kesan bahwa perawat menyembunyikan kebenaran. Berpikirlah sebelum berbicara dan timbulkanlah kesadaran mengenai ritme ucapan Anda untuk memperbaiki kecepatan. Intonasi. Intonasi sangat memengaruhi makna suatu pesan. Suatu pertanyaan sederhana dapat mengekspresikan antusiasme, kemarahan, kekhawatiran, atau keacuhan jika diucapkan dengan intonasi yang berbeda. Kemudian, kejelasan dan keringkasan. Komunikasi yang efektif bersifat sederhana, singkat, dan langsung. Semakin sedikit kata yang dikandung, maka semakin mudah untuk dimengerti. Berbicara dengan perlahan, artikulasi dengan baik, dan menggunakan contoh untuk memperjelas suatu hal yang akan meningkatkan kejelasan. Pengulangan bagian penting dari suatu informasi juga akan memperjelas komunikasi. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal mencakup seluruh indera dan semua hal yang tidak melibatkan kata tertulis ataupun ucapan. Peneliti menemukan bahwa sekitar 7% makna disampaikan melalui kata, 38% melalui vokal, dan 55% melalui bahasa tubuh. Oleh karena itu, komunikasi nonverbal dilakukan tanpa sadar dan lebih akurat dalam memperlihatkan maksud seseorang dibandingkan ucapan kata. Semua jenis komunikasi nonverbal bersifat penting, tapi penerjemahannya merupakan hal yang problematik. Latar belakang sosial budaya merupakan pengaruh utama pada pemaknaan perilaku nonverbal. Yang pertama, contoh dari perilaku nonverbal adalah penampilan diri, postur dan gaya berjalan, kemudian ekspresi wajah, kontak mata, gerakan tubuh, suara, kemudian teritorialitas dan ruang pribadi, kemudian ada komunikasi dengan simbolik.